Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bapak akan kembali menjelaskan materi kita di pertemuan kita di minggu ke-8 ini. Baik, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, silakan kamu mengisi absennya di kelasnya masing-masing, yaitu di Google Classroom kita. Bapak tunggu kalian, Bapak berikan waktu. Sambil mengisi absen, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa Bapak tidak hanya mengajar di sekolah kita, Bapak juga mengajar di sekolah lain. Bapak harapkan jika ada yang ingin nanti bertanya atau mengirimkan jawaban, kiranya kalian menyebutkan nama, kelas, dan asal sekolahnya. Terima kasih. Baik, mari kita memulai kelas kita hari ini, yaitu tentang distribusi pendapatan nasional. Jadi materi ini adalah materi lanjutan kita di bab 3 dengan subtema redistribusi pendapatan nasional. Jadi mari kita perhatikan dulu gambar di bawah ini, ya. Di situ kita bisa melihat ada di belakang sana ada gedung yang sangat tinggi menjulang, kemudian di depannya ada bangun rongsokan yang berbanding terbalik ya. Ada mall, ada hotel, tapi di sebelahnya ada perumahan yang sangat kumuh. Jadi apa yang bisa kita lihat di situ bahwa di atas ke bawahan ada di sekeliling kita masih ada yang mempunyai kekurangan. Nah, sama dengan gambar ini, di situ kita lihat sebuah keluarga mendorong gerobak untuk bertahan hidup, sementara di sebelahnya berderet mobil-mobil mewah milik orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang mapan. Jadi apa yang bisa kita pahami di situ bahwa terdapat kesenjangan ekonomi, permasalahan ekonomi yang akan kita bahas di sini, yaitu terjadinya ketimpangan ya level antara orang kaya dan orang miskin itu sangat terasa sekali. Jadi Bapak harapkan dengan kita belajar di hari ini tujuan belajar kita yang pertama yaitu memahami permasalahan perekonomian nasional, yaitu salah satunya kesenjangan distribusi pendapatan. Yang kedua, menganalisis program pemerintah dalam meredistribusi pendapatan. Yang ketiga, mengkaji alternatif distribusi pendapatan. Yang keempat, menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, yang pertama kita tahu dulu apa itu pengertian distribusi. Distribusi itu adalah menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen itu secara ekonominya. Ya, kita di sini ekonomi IPS yang kemudian apa itu redistribusi? Berarti kembali. Berarti pengertian redistribusi adalah pendistribusian kembali, bisa kita katakan seperti itu. Kemudian apa itu pendapatan? Yaitu pendapatan yang kita terima. Ya, atau maaf, penerimaan yang kita terima maksudnya. Nah, jika dia dalam sebuah negara, maka jumlah pendapatan yang diterima suatu negara dari faktor-faktor produksi selama 1 tahun. Nah, jadi redistribusi pendapatan nasional adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dengan cara pendistribusian kembali oleh pemerintah. Ya, nanti apa kita lihat di situ apa-apa saja item yang didistribusikan oleh pemerintah. Jadi ada banyak program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, apalagi kita dengan sistem ekonomi demokrasi kita ya. Jadi di mana diharapkan semua masyarakat Indonesia itu bisa kesejahteraannya terpenuhi. Tapi itu nanti di luar dari konteks ini tujuan utamanya ya. Jadi harapannya paling tidak kebutuhan-kebutuhan pokok itu terpenuhi. Jadi apa itu yang pertama? Yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Ya, contohnya
anak-anak butuh sekolah. Bayangkan saja kalau tidak ada dana BOS, maka biaya sekolah itu kalau di zaman Bapak itu dulu mahal, apalagi di swasta, belum lagi di sekolah-sekolah bergengsi. Sama seperti sekarang juga sama seperti itu. Kalau kita sekolah di sekolah yang cukup elit, maka biaya itu akan sangat mahal, bisa sampai eh, jutaan ya, bahkan ada yang puluhan juta. Tapi dengan adanya dana BOS diharapkan Pak, setidaknya anak-anak bisa sekolah minimal 9 tahun ya. Kemudian yang kedua yaitu BLT. BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Inilah yang banyak diterima oleh masyarakat kita, apalagi kemarin pandemi berbulan-bulan oleh pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang mampu daya belinya itu untuk membeli barang, untuk membeli kebutuhan pokoknya bisa gitu, mampu mereka, sehingga eh, paling tidak masalah-masalah kelaparan, kemiskinan itu sedikit demi sedikit bisa teratasi. Demikian juga PKH, yaitu pendamping keluarga harapan. Kemudian Raskin. Raskin ini adalah beras miskin, diperuntukkan untuk masyarakat kita, maaf kurang mampu, atau katakanlah miskin dalam topik ini, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya dalam hal beras. Demikian juga contoh berikutnya adalah BPJS. BPJS itu eh, ya kalau dulu jam sostek ya, UKIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi dengan adanya BPJS ini kita dapat berobat dengan mudah dan murah. Itu tujuan awalnya, sehingga kita tidak terlalu terbeban untuk berobat ke rumah sakit. Nah, program-program lain adalah pemberian kredit lunak. Jadi misalkan ada keluarga kita yang ingin membuka usaha atau butuh seperti Bapak biasanya PNS itu butuh untuk membangun rumah dan menyekolahkan anak atau mempunyai usaha tambahan, maka kita meminjam kredit ke bank. Jadi KUR ini adalah kredit usaha rakyat. Nah, dengan bunga yang murah ya, sehingga masyarakat mampu untuk melunasinya nanti. Beda dengan kredit atau investasi untuk usaha ya, itu bunganya sangat tinggi. Nah, yang berikutnya pengembangan UKM, banyak sekali ini dilakukan, yaitu dengan melakukan pemberdayaan UKM, pemberian modal, pelatihan, sehingga usaha kecil menengah ini diharapkan mampu bersaing dan mampu untuk melakukan ekspansi atau pengembangan. Kemudian pemerintah juga mendorong supaya perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta untuk memberikan CSR perusahaan kepada masyarakat. CSR itu adalah sejenis dana dari perusahaan untuk membantu masyarakat di sekeliling perusahaan. Kalau kita di sini misalkan yang terdekat adalah Inalum, setiap tahunnya juga memberikan CSR kepada masyarakat di Sumatera Utara, beasiswa dan lain-lain. Kemudian penegakan hukum keadilan ekonomi, artinya bagaimana tujuan-tujuan dari semua program ini adalah mendorong masyarakat kurang mampu supaya mampu, baik secara daya beli, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok dan hal-hal lain. Sehingga tadi antara ini tadi orang kaya, ini orang miskin, dia mendongkrak orang miskin ini supaya ada ke pemerataan dalam hal itu. Ada beberapa alternatif yang dilakukan pemerintah ya. Jadi Bapak biasa menjelaskan dengan cara berbeda dengan guru yang lain. Biasanya subsidi itu dilakukan adalah untuk orang miskin, gitu. Supaya mereka menaikkan derajat orang miskin, daya saing, daya beli. Sementara pengenaan pajak itu ada kategori untuk orang mampu supaya mereka menyalurkan sedikit pendapatan mereka kepada negara, dan oleh negara nanti itulah yang disalurkan dalam subsidi ini. Nah, secara teorinya kita lihat
Apa itu pengertian subsidi? Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada perorangan atau bisnis untuk mengimbangi biaya untuk kepentingan kegiatan ekonomi atau tujuan publik tertentu. Baik pemerintah federal, federal itu pusat, dan pemerintah negara bagian memberikan subsidi kepada semua jenis perusahaan. Kalau negara bagian di sini karena teoritis ya, misalkan pemerintah provinsi seperti itu, pemerintah daerah, semua jenis perusahaan di semua jenis industri ya. Subsidi bisa dalam bentuk pembayaran tunai, hibah, keringanan pajak, pinjaman bunga, dan lain-lain. Sementara kalau pajak, ya pajak adalah pungutan wajib dan sah ya yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Nah, ini kata kuncinya. Digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, pajak-pajak dari perusahaan, dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan itu nanti oleh negara diterima menjadi penerima negara dan nanti akan dialokasikan dalam APBN, ya, anggaran pembelanjaan biaya pembelanjaan pengeluaran belanja negara, sehingga di dalam APBN itu nanti dibuat dalam beberapa item, misalkan ini untuk pembangunan jalan tol. Jadi pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, di mana ini tadi sekali lagi adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, nah ini dia jenis-jenis subsidi yang bisa kita rasakan, ya gas LPG 3 kg. Nah kemarin kalau di televisi kan banyak kita lihat ejek-ejekan. Kenapa masyarakat kaya juga menikmati ini? Nah ini nih, karena orang kaya saja tidak merasa cukup memang kehidupannya. Jadi mereka, padahal ini udah jelas-jelas di situ hanya untuk masyarakat miskin. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah orang kaya sana masih ada ini, bilang saja mereka belum kaya. Sekalipun mereka mengaku kaya, kalau mereka masih mengaku memakai tabung gas LPG 3 kg dengan warna seperti ini, berarti mereka masih menganggap diri mereka kurang mampu. Kemudian listrik, ya listrik dengan kapasitas watt tertentu, misalkan 450 sampai 900 biasanya itu disubsidi oleh pemerintah. Di atas dari situ itu tidak lagi disubsidi, sehingga harganya pun akan lebih mahal. Nah, kalau pajak ya yang dikenakan pajak ada pajak hotel, restoran. Ya, jadi yang biasanya ke hotel itu kan orang-orang katakanlah kemampuan ekonominya menengah ke atas ya. Jadi diharapkan sudah mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup dan bahkan lebih. Kemudian sama dengan restoran. Ya, restoran. Beda dengan rumah makan ya, kalau kita banyak pergi ke rumah makan. Nah, jadi kemudian barang-barang mewah ya, dan banyak lagi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan seperti pegawai negeri itu dipotong 10%. Nah, kalau kita ke Indomaret atau Alfamart dan mall ya, itu lihat di sini ada pasti ada tanda tax itu bahasa Inggris, artinya bahasa Indonesia pajak itu 10%. Ini 136.364, maka 10% dari situ itu adalah 13.636, maka totalnya yang harus kita bayar adalah 150.000. Ini tadi biaya untuk pembelian, ini pajaknya yang disetor nanti ke pemerintah, ini yang menjadi total biaya yang harus kita bayar. 10% untuk pajaknya ya. Nah, kembali lagi tadi ini masih ada lagi subsidi untuk perumahan ya, KPR, dan kalau sekarang kita banyak dengar rumah yang dibangun untuk rumah Jokowi, katanya sebenarnya itu bukan rumah Jokowi ya, tapi program yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah pusat di zaman ini. Kemudian subsidi BBM ya, yang kamu pakai untuk memenuhi
kebutuhan kendaraan kamu kalau mau pergi ke sekolah atau ke tempat lain. Jadi itu dulu materi kita hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami manfaatnya melakukan pembelajaran hari ini, ya. Jadi Bapak harapkan kita bisa bertemu minggu depan dengan metode yang berbeda, sehingga Bapak harapkan kalian mengikuti Facebook dan YouTube Bapak yang akan bagikan di sana video-video pembelajaran kita. Nah, baik, tugas kita minggu ini yang pertama, ya sama seperti yang lalu Bapak akan periksa satu persatu tugasnya. Untuk minggu ini ada 4 yang harus kamu selesaikan. Jadi di sini yang pertama, lihat, menurut pendapatmu, jelaskan hal-hal apa yang terjadi jika kesenjangan pendapatan terlalu tinggi di suatu daerah. Ya, Bapak mau pendapat sendiri gitu. Gimana kalau ada orang di daerah kamu itu terlalu kaya, tapi ada orang di sekitarnya juga yang sangat miskin, terlalu miskin, makan pun kurang dalam satu hari gitu. Apa sih yang terjadi jika hal itu terjadi? Ya, jadi berikan pendapatmu, tidak usah tanya teman. Biasakan kita mengembangkan pola pikir kita sendiri saja. Kemudian, jelaskan jenis subsidi yang dinikmati keluargamu. Jadi ada orang di sini bapaknya anggota DPR, ada ya pejabat, kepala sekolah, PNS, ada juga petani, dan ada pedagang. Jadi Bapak mau yang kamu nikmati, tuliskan ya. Berapa yang kamu bisa di keluargamu ada, apakah listrik subsidi, apakah beras, gas, ya, air, rumah, pendidikan, pasti dana bos semua kita menikmati ya, saya Indonesia ya, apa saja. Yang ketiga, jelaskan pajak apa yang dibayarkan orang tuamu ke pemerintah. Maaf, ini pemerintah ini ya. Jadi akan berbeda nanti pedagang dengan petani. Ya, jangan nanti dibuat pajak ini Pak, rupanya orang tuanya bukan itu. Jadi Bapak mau yang ya dibayarkan orang tuamu, tanya orang tuamu, apakah pajak bumi dan bangunan, apakah ada pajak penghasilan seperti Bapak pegawai negeri, itu langsung dipotong ya 10%. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jelaskan dampak positif dengan adanya redistribusi pendapatan nasional. Nah, tadi dengan adanya redistribusi ini, katakanlah penyaluran dari pusat pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu ini, apa sih dampak positifnya kira-kira yang bisa kamu rasakan atau masyarakat di sekeliling kita rasakan? Ya, itu 4 tugas kita hari ini, mohon dikerjakan. Sekali lagi, kamu pasti bisa, Bapak yakin. Jadi, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Ya, ini YouTube Bapak, silakan boleh diklik supaya lebih berkembang lagi. Dan Bapak ucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Boleh ditanyakan nanti di Google Classroom atau di chat pribadi kita. Sekali lagi, sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kamu karena Bapak mengajar di beberapa sekolah. Itu dulu pertemuan kita yang di minggu ke-8 ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah atau suara-suara yang mengganggu pendengaran kamu, abaikan, tapi fokus kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan, ya itu Pak Horas, selamat pagi.